Setelah Kila dan Holis merasa cocok, dengan penuh nafsu, keduanya pun mulai berhubungan layaknya suami istri pada hari pertama perkenalannya. Hal itu ia lakukan ketika sang suami tidak ada di rumah, sehingga mereka melakukannya dengan puas. Setelah mereka puas melakukan perbuatan keji itu, bukannya bertaubat atau menyesal, mereka justru merasa ketagihan dan lanjut melakukannya setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Bermula dari ada seorang keponakan yang bekerja di tempat pamannya. Namun, sejak pria tersebut bekerja dengan pamannya, bukannya berterima kasih, ia justru tergoda untuk melakukan cinta terlarang bersama istri pamannya. Cinta tersebutlah yang akan menjadi awal dari masalah dari peristiwa kelam yang akan terjadi. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Jadi, kisah kali ini berada di Bangunkapan, Bantul, Yogyakarta. Di kota tersebut ada sepasang suami istri bahagia yang bernama Budiantoro, yang berumur 38 tahun, dan sang istri bernama Kila, yang berumur 31 tahun. Budi dan Kila ini telah menikah cukup lama, yaitu 15 tahun, sehingga mereka pun sudah dikaruniai 3 anak yang hidup bersamanya. Di dalam rumah tangga mereka, untuk menafkahi kebutuhan sehari-hari, sang suami yang bernama Budi bekerja sebagai pengusaha wajan. Walaupun usaha itu masih sebatas industri rumahan, dari pekerjaannya itulah biasanya Budi mendapatkan uang yang banyak. Mengingat ia adalah seorang pengusaha, uang yang Budi dapatkan itu jelas terbilang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Apalagi, Budi membuka lowongan pekerjaan untuk karyawan yang ingin bekerja di perusahaannya tersebut. Lalu, di samping itu, sumber pendapatan dari keluarga Budi hanya berasal dari Budi saja. Istrinya sendiri hanya merupakan seorang ibu rumah tangga. Dengan keadaan ekonomi yang lebih dari cukup, ia pun berniat untuk memberi pekerjaan kepada keponakannya yang bernama Nurcholis. Umur dari Holis sudah menginjak 22 tahun. Singkat cerita, mulailah keponakannya itu bekerja di usaha wajan Budi. Di awal pekerjaan, Holis dinilai rajin saat membantu di usaha pamannya itu. Namun, ia tergoda dan sering melirik-lirik ke istri dari pamannya, yang anehnya, sang istri juga meresponnya. Tanpa memikirkan anak dan suaminya pada saat itu, mereka pun mengerti ada keinginan dalam hati yang ingin disampaikan. Keduanya pun memberanikan diri untuk bertemu ketika Budi tidak di rumah. Pada pertemuannya itu, mereka sempat berbincang dan mengatakan apa yang di dalam hatinya tersebut. Setelah Kila dan Holis merasa cocok, dengan penuh nafsu, keduanya pun mulai berhubungan layaknya suami istri pada hari pertama perkenalannya. Hal itu ia lakukan ketika sang suami tidak ada di rumah, sehingga mereka melakukannya dengan puas. Setelah mereka puas melakukan perbuatan keji itu, bukannya bertaubat atau menyesal, mereka justru merasa ketagihan dan lanjut melakukannya setiap hari. Diketahui, Holis dan Kila mulai berselingkuh sejak 2021. Jadi, bisa kita simpulkan sobat, mereka telah melakukan hubungan hingga ratusan kali. Hubungan mereka berjalan dengan aman dan lancar, tanpa dicurigai dengan gelagat dan sikap keponakan dan istrinya itu. Hingga suatu waktu, Budi pun memergoki isi pesan mesra keduanya. Ia pun langsung marah besar dan menyemprot sang keponakan. Bahkan, ia mengancam akan menghilangkan nyawanya bila terus melanjutkan hubungan terlarang tersebut. Mereka berdua kepergok oleh sang suami sedang berbincang mesra dengan Holis melalui sambungan telepon. Budi dan Holis pun bertengkar hebat pada saat itu. Namun, setelah pertengkarannya selesai, Kila, sang istri, sempat panik dan kebingungan pada saat itu. Kenapa tidak, dia sudah ketahuan oleh suaminya sendiri. Takut hal tersebut, sang istri pun mulai merencanakan menghilangkan nyawa suaminya. Holis pun sebenarnya sudah dendam saat dimarahi oleh Budi. Jelas, ia menerima tawaran dari Kila. Singkat cerita, pada Selasa, 30 Maret 2021, Holis dan Kila akan melancarkan aksinya.
Pada hari itu, rencana sang sepupu dan sosok wanita yang juga bibinya itu dirancang dengan keji. Mereka berencana menghilangkan nyawa Budi saat sedang berhubungan badan. Sebelum eksekusi terjadi, Hollis akan masuk ke rumah Budi dan sembunyi dalam gudang. Saat sang suami datang, sang istri mengajaknya berhubungan badan di kamar. Mereka pun melakukannya cukup lama pada saat itu. Lalu, sang istri pun mengajak berpindah ke ruang tamu untuk ronde kedua. Di tempat itulah Kila akan memberikan kode kepada Hollis untuk keluar dan melakukan eksekusinya. Kodenya yaitu dengan desahan yang kencang hingga terdengar sampai gudang tempat Hollis bersembunyi. Mendengar kode itu, Hollis pun langsung datang seketika. Ia pun menjerat leher sang paman dengan kawat pada saat itu. Usai dijerat, sang istri pun ikut menggumpal mulut Budi dengan kain. Tak lama berselang dari itu, Budi pun wafat karena kehabisan oksigen. Kemudian, sang suami yang tidak memakai apapun langsung dipakaikan baju dan ditutup spray. Lalu, Budi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam gudang. Setelah ia kira selesai, yang bikin kaget, Kila dan sang keponakan sempat sholat maghrib berjamaah. Kemudian, Kila juga sempat membeli sate ayam keliling dan makan bersama selingkuhannya. Bahkan, sobat, ia juga mandi bersama-sama seolah tidak terjadi apapun. Awalnya, tubuh Budi akan dibuang menggunakan motor di wilayah Sedayu, Bantul. Namun, ternyata Kila telah menyiapkan mobil dari sang suaminya itu. Sesampainya di sana, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tubuh Budi pun dibuang. Di sisi lain, Hollis mengajak beberapa rekannya untuk membantu membuang tubuh pamannya tersebut. Tapi, rekannya tak mengetahui jika yang mereka bawa adalah Budi. Setelah pukul 23 WIB, pulanglah mereka. Tapi, saat di tengah perjalanan, ia malah ditangkap polisi karena mobil yang ia tumpangi tidak memiliki plat nomor. Sebelumnya, Hollis berbohong jika dirampok saat mengendarai mobil bersama sepupunya, Budiantoro. Ia juga sempat membuang nomor polisi mobil dan merusak kaca agar terlihat seperti dirampok. Melihat ada yang janggal dari Hollis ini, ia pun diamankan polisi pada Rabu, 31 Maret 2021, sekitar pukul 3 WIB karena mobilnya tak menggunakan plat nomor. Saat ditangkap, ia mengelak bahwa mobil itu hasil curian bersama Budi. Tapi, polisi berpikir jika hasil curian, kenapa Budi tidak ada bersamanya pada saat itu? Setelah didesak dan penelusuran, polisi merasa ada yang aneh. Hollis pun mengakui semuanya. Bahkan, ia juga mengaku sudah menghilangkan nyawa pamannya itu. Di sisi lain, sekitar pukul 16 WIB, tubuh suami dari Kila juga berhasil ditemukan di selokan Selogebang Argodani, Kecamatan Sedayu. Atas perlakuannya, tersangka Hollis dan Kila ini dijerat pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Bagaimana menurutmu, guys? Jadi cerita kali ini kita belajar bahwa berhati-hatilah dalam keadaan apapun. Bisa jadi orang yang kamu cinta justru menjadi orang yang jahat kepadamu. Seperti biasa, semua masalah di hubungan pasangan bisa dimaafkan kecuali perselingkuhan. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.